saya ngikutin itu sampai dengan yang ini, kalau nggak salah. Sampai absorpsi, Bu. Ya, nah kita mulai jam 13.20 ya, ini saya persiapkan terlebih dahulu. Baik, slide-nya udah terlihat atau belum? Sudah, Pak. Oke. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai ya, pertemuan ini pertemuan berapa kawan, betul ya? Betul, Pak. Pertemuan keempat untuk mata kuliah kimia medisinal pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya, karena saya ada sesuatu yang harus diurus dulu di jurusan sains ya, jadi terlambat karena ada beberapa hal yang harus dibicarakan dan diselesaikan terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan kimia medisinal pada pertemuan kali ini. Minggu lalu kita telah membahas ya beberapa hal berkaitan dengan bagaimana sih obat itu bisa mencapai reseptor. Ya, sehingga kalau obat itu bisa mencapai reseptor, maka obat tersebut dapat memberikan respon biologis. Ya, itu intinya. Kita sudah mempelajari juga ya, mengenal juga bahwa obat itu bisa masuk ke dalam tubuh itu melalui berbagai macam cara. Ya, bisa dari oral ya, bisa diinjeksikan ya, bisa langsung dioleskan dan lain-lain, dan juga itu memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Kemarin kita juga sudah mempelajari terkait dengan kelarutan, ya. Bahwa penting sekali kelarutan itu di dalam mekanisme kerja obat, ya. Kita ketahui bahwa tubuh kita itu tersusun sebagian besar oleh air, ya. Tubuh kita tersusun sebagian besar oleh air. Kemudian membran sel, ya, dinding-dinding sel itu terdiri dari suatu lapisan, ya, lipid, ya, lapisan lemak sebetulnya, yang sebetulnya tidak bisa ditembus oleh sesuatu yang sifatnya adalah polar. Maka ada yang disebut sebagai koefisien partisi atau koefisien distribusi, ya. Sehingga semakin tinggi koefisien distribusinya, maka itu akan memberikan kelarutan yang baik dari obat tersebut, ya, sehingga akan banyak obat-obatan, ya, molekul obat itu yang bisa berinteraksi dengan reseptor. Kemudian kita telah melihat juga ya bagaimana struktur dari obat itu mempengaruhi juga ya kelarutannya di dalam memberikan aktivitas. Kemudian kita telah mempelajari juga bagaimana bentuk-bentuk sediaan dari obat, ya, prinsip-prinsip serapan dari obat. Obat itu bisa diserap di lambung dan juga di usus, ya, bergantung kepada pH-nya. Ya. Setelah nanti obat itu dicerna, ya, diserap di lambung dan usus, itu akan dibawa oleh darah, ya, oleh darah, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh, ya, didistribusikan seluruh tubuh. Nah, itulah yang menyebabkan obat itu bisa terdistribusi ke seluruh organ kita, yang kemudian nanti pada suatu fase tertentu akan berikatan dengan reseptor, gitu ya. Nah, ini seperti biasa bukunya ya yang kita gunakan sebagai rujukan. Kemudian presensi sudah ya, tadi presensinya sudah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak Wan. Dan ini metode kuliahnya. Ya, kemarin saya berikan tugas kuis, ya. Nah, kuisnya saya jadikan tugas karena harusnya kuis, tapi karena saya hadir terlambat lebih jauh lagi kemarin,
maka kuisnya dijadikan tugas. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bahas dulu kuisnya yang lalu ya dengan rekan-rekan sekalian, sambil kita bahas mana jawaban yang kurang tepat dan mana jawaban yang tepat, sehingga nanti bisa memberikan gambaran kalian kalau misalnya soal-soal terkait muncul di ujian. Ya, baik. Saya copy sebentar ya, biar apa namanya terlihat di saja. Oh ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya mau coba lihat mengevaluasi sebetulnya, mengevaluasi pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran di minggu lalu. Ya, minggu lalu sudah saya kasih kuis ya sebagai tugas. Nah, dari kuis dan tugas itu cenderung salah memahami ya apa yang dimaksud dengan kelarutan dan bagaimana fungsinya di dalam efektivitas suatu obat. Ya, jadi saya minta untuk dipersiapkan terlebih dahulu ya kertasnya, kemudian ditulis nama dan NIM. Kita akan kuis ya. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu ya. Saya kasih waktu 1 menit, persiapkan kertas dan alat tulisnya, kita akan kuis ya. Jika kalian mengerjakan tugas di minggu lalu ya, itu tentu saja akan membantu kalian mengerjakan kuis ini ya. Baik, silakan. Baik ya, saya rasa sudah disiapkan. Kalian boleh buka buku catatan ya, boleh buka internet, tapi nggak boleh kerjasama ya, kerjakan sendiri ya, sehingga nanti kalian bisa mengevaluasi sampai sejauh mana sih pemahaman kalian tentang mata kuliah yang telah diberikan ya.
Ya, silahkan dikerjakan ya. Soalnya ada 4, waktunya 20 menit ya. Pertama, jelaskan hubungan ikatan reseptor obat dan absorpsi obat. Ya, apa hubungan ikatan reseptor dan obat serta absorpsi obat. Kemudian berbagai struktur obat memiliki tingkat kelarutan yang berbeda bergantung pada berbagai faktor. Jelaskan faktor paling penting dari kelarutan suatu obat. Menurut kalian apa faktor paling penting? Kemudian pada fase kerja obat, jelaskan peranan fase absorpsi obat. Keempat, pada fase tahap absorpsi ya dari obat, jelaskan mengapa hanya obat tak terionkan yang dapat diserap oleh aliran darah. Ya. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit dari sekarang ya. 13.30 sampai 13.50. Ya, silakan dikerjakan secara mandiri ya. Nanti saya akan berikan tautan pengumpulan kuisnya. Ini baru 8 orang yang mengumpul ya, 8 mahasiswa. Sisanya ayo silakan. Waktunya sudah mau habis, sudah langsung mempersiapkan pengumpulan tugasnya. Yuk, silakan. Yuk, di stop pengerjaannya langsung mengumpulkan jawabannya. Saya tunggu sampai 13.51. Belum saya tutup ya. Ayo silakan. Kumpul ya, masih banyak sekali nih. Ya, dihentikan pekerjaannya, dikumpul. Saya tambah waktunya sampai 13.52 ya. Setelah itu sudah kita bahas dan saya akan tutup ya pengumpulannya. Menyatakan jawabannya ya, menyatakan pendapatnya, analisisnya dari materi-materi yang lalu. Apakah hubungan ya antara ikatan reseptor obat sama absorpsi obatnya? Silakan. Silakan. Siapa? Resen? Ayo, Resen. Ayo, silakan. Halo, ini pesertanya ada atau enggak? Oke, kalau tidak ada saya tunjuk ya. Davis Surya Fajar, hadir? Hadir, Pak. Ya, nomor 1, apa jawabanmu? Untuk proses yang jawaban untuk nomor 1 itu kan dipengaruhi oleh sifatnya, Pak, dari absorpsi sama ikatan reseptor pada obat, Pak. Nah, untuk ikatan yang ada, yang sifat yang ada di absorpsi ini, yaitu kelarutan dalam air, lalu sifat elektrolitnya terhadap molekul obat, lalu untuk yang sifat reseptor ini sendiri yaitu sterik dan elektrik molekul obat, Pak. Berarti ada sifat hubungannya yaitu ke elektrolitnya, Pak, gitu, Pak.
Oke, baik. Terima kasih, Davis. Davis, dipelajari lagi ya materinya ya, supaya pemahamannya bisa tambah meningkat. Baik, terima kasih, Siap, Pak. Davis. Sekarang Prasna. Prasna hadir? Iya. Oke, silakan Prasna. Yang nomor 1, jawabannya apa? Hubungan ikatan reseptor obat dan absorpsi obat. Kalau saya jawabannya itu hubungan ikatan reseptor obat dan absorpsi obat itu reseptor obat itu bersifat reversibel sehingga obat akan bekerja segera dan akan meninggalkan reseptor bila kadar obat dalam cairan luar sel itu menurun sehingga akan mempengaruhi penyerapan obatnya Pak atau absorpsinya obat gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Satu orang lagi. Fuji. Iya Pak. Silakan Puji, jawabannya nomor 1 apa? Kalau menurut saya ini Pak tergantung dari jumlah reseptor yang terikat gitu Pak. Jadi kan kalau absorpsi itu kan untuk meningkatkan atau menurunkan kadar plasma itu Pak. Itu. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik, jadi ya yang harus kalian perhatikan dengan baik adalah jadi ketika obat itu kita cerna ya, obat itu kita cerna ya, kemudian obat itu akan diabsorpsi ya. Kalau dia lewat oral ya di lambung itu dia diabsorpsi, diserap itu pH-nya ketika pH-nya 2 ya. Sedangkan kalau di usus itu lebih cenderung agak sedikit basah ya di pH 6 gitu ya. Jadi absorpsi obat itu ya sangat bergantung sekali ya kepada struktur ya dari obatnya seperti apa. Kemudian berkaitan juga dengan kelarutan ya. Nah, setelah obat itu diabsorpsi ya bisa atau tidaknya dia ya berinteraksi dengan reseptor itu berkaitan dengan kelarutan. Jadi hubungan ikatan reseptor dengan obat dan absorpsi obat itu adalah kelarutan dari obatnya ya. Sehingga obat yang diabsorpsi dengan kelarutan yang baik itu dapat menembus berbagai macam dinding sel sehingga nanti bisa berinteraksi ya, berikatan dengan reseptornya, membentuk agonis baru nanti memberikan respon biologis. Jadi obat itu ya harus penting sekali kita ketahui koefisien ya partisinya atau koefisien distribusinya ya. Tuh sebagian besar masih belum tepat ya. Baik, yang nomor 2 ada yang ingin menjawab, ada yang memberikan jawaban, silakan raise hand dulu. Silakan. Yang nomor 2. Izin menjawab Pak. Ya, raise hand dulu biar saya catat ya. Diana 14. Oke, silahkan Diana. Kalau menurut saya faktor yang paling penting dari kelarutan suatu obat itu dari sifat kelarutannya Pak. Itu karena sifat kelarutan itu kan berhubungan dengan aktivitas biologis dari senyawa seri homogen dan proses absorpsi obatnya. Oke, baik. Terima kasih, Diana. Ada lagi yang lain? Ya, Jian. Jian 62. Baik, Pak. Terima kasih. Sebentar. Oh, oke. Jian 62. Oke. Silakan ya. Oke, baik, Pak. Terkait faktor yang paling penting dalam kelarutan obat itu terkait juga dengan strukturnya. Jadi untuk senyawa yang nonpolar itu mudah larut di dalam lemak Pak, sehingga mudah untuk menembus membran sel seperti itu karena koefisien partisi lemak atau ini itu besar. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Jian. Tadi ada satu lagi, silakan. Presen dulu biar dicatat. Ya, Dela Safitri 81. Ya, silakan Dela. Menurut saya, Pak, faktor paling penting dari kelarutan obat itu adalah sifat dari obatnya itu sendiri. Karena obat dengan kelarutan rendah atau bersifat lipofilik itu akan terikat dengan protein plasma, sehingga terdistribusinya itu di dalam tubuh sangat cepat.
Sedangkan obat dengan kelarutan yang tinggi atau hidrofilik akan terdistribusinya tuh secara terbatas. Oke, baik ya. Jadi salah satu faktor yang paling penting ya pada fase yang paling penting ya berkaitan dengan kelarutan itu adalah struktur dari obatnya, struktur dari molekul obatnya. Molekul obat itu harus memiliki koefisien partisi yang tinggi. Artinya apa? Kombinasi kelarutannya di dalam air dan juga di dalam larut yang tidak polar ya, dalam lemak, itu harus tinggi koefisiennya. Jadi sangat bergantung kepada struktur. Obat yang baik itu memiliki struktur yang bersifat hidrofobik dan juga hidrofilik ya. Yang memiliki struktur yang memiliki gugus polar ya, bagian yang polar dan juga bagian yang non polar. Sehingga nanti kombinasi dari kepolaran tersebut akan menghasilkan koefisien partisi yang tinggi. Ya. Jadi yang paling penting dalam kelarutan adalah struktur dari molekul obatnya. Oke, yang nomor 3, fase kerja obat. Ya, jelaskan peranan fase absorpsi obat. Yuk, silakan. Fase absorpsi obat. Silakan. Siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan. Pias 88, silakan. Iya Pak, izin menjawab. Peranan fase absorpsi obat itu, absorpsi obat itu mempengaruhi intensitas aktivitas biologis dari obat. Dan proses absorpsi ini dipengaruhi oleh sifat lipofilik molekul obat dan sifat elektronik molekul obat. Nah, itu saja Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Apa peranan fase absorpsi? Yuk, silakan. Ada lagi? Ya, silakan. Pasya. Kalau dari saya, Pak, setelah melewati saluran cerna itu, obat itu akan terabsorpsi ke dalam peredaran darah untuk perannya itu menyebar ke seluruh tubuh. Oke, bagus ya. Jadi peranan fase absorpsi itu adalah ya untuk mendistribusikan. Ya, jadi setelah diabsorpsi, ya setelah diserap oleh tubuh, ya itu akan didistribusikan. Distribusikan oleh apa? Oleh darah. Ya, akan diikat oleh darah. Ya, dan baru didistribusikan ke seluruh tubuh. Bagus ya. Baik, yang keempat, pada tahap absorpsi obat, jelaskan mengapa hanya obat tak terionkan yang dapat diserap aliran darah. Ayo, silakan. Ya, Catherine 60. Izin menjawab Pak, karena berhubungan dengan pH di lambung dan usus manusia, yaitu absorpsi itu sebagian besar terjadi di lambung dan juga di usus kecil Pak. Jadi pada lambung itu bisa juga terjadi di usus kecil karena permukaannya itu sangat luas, dan kalau misalnya permukaannya luas itu didukung sama absorbansinya yang besar Pak. Oke ya, absorpsi itu beda ya sama absorbansi ya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Jadi mengapa hanya obat yang tak terion, berarti yang netral ya. Kalau HA ya, dia itu bukan H+ atau A- tapi HA dalam bentuk netral. Kenapa hanya obat tak terionkan yang dapat diserap aliran darah? Ayo. Ayo. Izin menambahkan boleh nggak Pak? Enggak, silakan. Karena pada lambung itu lebih banyak bentuk yang tak terion Pak, sama di usus kecil juga bentuk tak terionnya lebih banyak, makanya sesuai dengan prinsip kerja absorpsi itu hanya obat dalam bentuk tak terion yang bisa menembus membran.
Oke, karena jumlahnya yang banyak ya yang tak terionkan. Oke, ada lagi yang punya pendapat yang lain? Silakan. Ya, Syah Maisaroh 75. Izin menjawab, Pak. Menurut saya obat tak terionkan yang hanya diserap panjang darah ini karena bergantung pada pH. Oke, baik. Suaranya hilang ya, Syah. Oke, satu lagi ada yang lain? Ya, Nadia. Baik Pak, menurut saya kalau misalnya obat rin itu umumnya sulit menembus membran biologis sehingga obat jenis ini memberikan efek biologisnya di luar sel, Pak. Baik, terima kasih ya. Ya, pada tahap absorpsi obat, mengapa hanya obat tak terionkan yang dapat diserap oleh aliran darah? Ya, karena obat-obat yang dalam bentuk ion, ya, itu dia akan bermuatan positif atau negatif. Ya, kita ketahui membran dari sel, yaitu bersifat lipofilik, apa namanya membran, ya, fosfolipid ya, membran fosfolipid. Jadi ada yang kepala polar, ada yang ekornya non polar. Nah, membran ini tidak bisa ya dengan mudah ya ditembus ya oleh obat. Ya, jadi obat yang netral itu sebetulnya yang lebih cenderung mudah untuk diserap ya, diserap oleh aliran darah. Baik, terima kasih ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Karena ini penting ya, absorpsi ini penting sekali. Urutan dan absorpsi ini sangat penting. Jadi harapan saya kalian sudah memahami ya mengapa obat itu bisa memberikan efek kepada kalian ya pertemuan 1 dan 2. Karena obat akan berinteraksi dengan reseptor yang spesifik, kemudian reseptor akan memberikan sinyal ke dalam sel ya, kemudian sel tersebut akan memberikan respon biologis ya. Kalau misalnya obat tidak mampu berikatan dengan reseptor ya, maka akan muncul suatu keadaan disebut sebagai keadaan antagonis. Ya, mirip seperti mekanisme kerja enzim lock and key. Seperti itu. Nah, setelah itu kita harus memahami juga obat itu apa aja, apa yang disebut sebagai obat, ya. Kemudian bagaimana cara obat masuk dalam tubuh. Kemudian setelah itu kita mempelajari mekanismenya, ya. Jadi obat itu, terutama obat yang dicerna ya, yang melalui oral, itu akan masuk ke dalam lambung, ya. Kemudian akan dicerna, setelah dicerna akan diserap ya atau diabsorpsi, ya, di lambung maupun di usus. Yang kemudian setelah itu obat tersebut akan diikat oleh carrier yang disebut sebagai darah. Nah, darah akan mengalirkannya, membawanya ke seluruh tubuh, dan kemudian harapannya nanti dia akan berinteraksi dengan reseptor yang tepat di jaringan yang tepat, ya, kemudian akan menghasilkan agonis tadi. Ya, jadi penting sekali kita memahami bahwa struktur obat itu harus seperti apa, ya, kemudian dia kelarutannya harus seperti apa, ya, sehingga nanti efektivitas dari obat itu bisa optimal. Baik, ini ada yang raise hand, silakan ada pertanyaan. Ini Pak, jadi obat yang masuk ke dalam sel itu harus normal karena sel fosfolipid bilayer itu polar dan non polar ya Pak? Gimana? Ujungnya tidak terdengar. Jadi obat yang terserap di dalam sel itu dalam bentuk netral itu karena dia itu melewati fosfolipid bilayer yang dalam bentuk polar dan non polar ya Pak? Iya betul. Membran sel itu dia adalah fosfolipid bilayer ya. Jadi ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Nah itu yang kemudian akan menjadi satu permasalahan ketika dia dalam bentuk ion, agak sulit ya. Tapi ada yang disebut sebagai transport aktif dan transport pasif sebetulnya yang memungkinkan obat dengan jenis itu juga bisa menembus membran sel. Tapi pada dasarnya hanya obat tak terionkan itu yang bisa diserap oleh darah. Ya. Karena membran sel darah itu juga bersifat fosfolipid ya, ada membran yang bilayer. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan?
Nah, cukup. Baik, saya nggak paham ya. Jadi untuk pertemuan 1, 2, dan 3, saya harap sudah dipahami. Kalau belum, silakan dipelajari kembali ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah membahas struktur dan aktivitas obat ya. Jadi struktur dari suatu obat sangat penting ya. Molekulnya itu sangat penting karena itu berkaitan juga dengan absorpsi ya, kemudian distribusi, metabolisme dan juga sekresinya ya. Dan hanya struktur obat tertentu yang mampu berikatan dengan reseptor ya. Kita ingat reseptor itu adalah suatu protein ya yang bekerja mirip seperti enzim ya. Jadi kalau dia memang match ya, lock and key gitu ya, maka dia akan memberikan sinyal atau menghasilkan aksi nantinya ya, yang disebut sebagai aksi biologis. Nah, itulah sebabnya mengapa ketika kalian minum obat flu ketika sakit mah itu tidak akan memberikan penyembuhan ya, malah mungkin akan memberikan efek samping yang lain. Tuh. Kemudian sifat fisik ya sebagai dasar aktivitas dari obat ya, sifat fisikokimia atau kimia fisika dari obat pada proses absorpsi dan juga distribusi dari obat itu dipengaruhi oleh sifat lipofilik ya, kelarutannya dalam lemak dan air ya, sifat elektronik dari molekul obat ya seperti derajat ionisasi tadi ya, karena hanya obat yang tidak terionkan yang dapat diserap oleh darah yang diikat oleh plasma darah. Kemudian suasana pH ini berkaitan dengan sistem pencernaan ketika absorpsi tadi, ya, ini juga penting. Kemudian pada proses interaksi obat dengan reseptor itu harus kita pertimbangkan berbagai macam jenis ikatan. Seperti yang telah disampaikan, semakin banyak interaksi antara obat dengan reseptor, maka dia akan berikatan lebih erat dengan reseptor. Ini akan memberikan dampak obat itu akan diserap lebih. Obat itu akan memberikan respon biologis yang lebih cepat dan lebih kuat, gitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Ya, sifat sterik dari molekul obat dan juga elektrik dari molekul obat. Ya, gugus fungsi apa saja, ya, mampu membentuk ikatan apa saja, dia sifatnya polar atau non polar, gitu ya. Nah, ini penting sekali. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Kita harus mengingat bahwa seluruh membran sel itu merupakan suatu lapisan fosfolipid ya. Dia bilayer itu maksudnya 2 layer ya. Ada yang yang menghadap air itu bersifat polar, kemudian yang rantai panjangnya atau ekornya itu bersifat non polar ya. Jadi dia ada yang suka air, ada yang tidak suka air. Nah, kombinasi dari membran inilah yang menghasilkan suatu sifat yang sangat penting yang disebut sebagai ya koefisien partisi ya, di mana kelarutan di dalam pelarut yang non polar ya dan di dalam pelarut yang polar harus memiliki koefisien yang tinggi ya, sehingga mampu untuk terdistribusi sehingga mampu larut dalam air dan juga larut di dalam lemak. Itu pentingnya. Kemudian berkaitan dengan kelarutan. Kelarutan itu sangat berhubungan dengan aktivitas biologis ya. Kita sudah melihat kemarin ya beberapa senyawa turan barbituran ya. Jika kita kombinasikan rantai sampingnya menjadi lebih nonpolar, maka itu koefisien partisi akan meningkat. Dan peningkatan koefisien partisi tersebut berkorelasi ya. Berkorelasi secara langsung dengan aktivitasnya ya. Semakin tinggi koefisien partisi, semakin tinggi aktivitas biologisnya. Nah, ini kemarin kita sudah lihat ya, senyawa turunan barbital tuh kalau gugus sampingnya kita ubah-ubah semakin nonpolar ya, maka koefisien partisinya meningkat dan juga obat itu lebih banyak diabsorpsi yang menghasilkan ya respon biologis yang lebih kuat. Kemudian kita telah juga memahami ya sel itu terdiri dari berbagai macam bagian ya. Dan setiap bagian itu ada membrannya. Dan setiap di luar membran itu harus ada air ya. Jadi banyak sekali bagian-bagian dari sel itu yang diselubungi oleh air ya. Nah, maka obat ketika dia ingin ya melintasi membran sel masuk ke dalam komponen yang lain ya, itu dia harus memiliki sifat atau nilai koefisien partisi yang tinggi ya. Nah, kita juga sudah membahas ya obat masuk dalam tubuh itu bisa dengan macam cara, bisa dari oral ya, bisa dari anal ya, bisa disuntikkan gitu ya. Nah, obat tersebut akan mengalami 4 proses ya, absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi
ya. Kemudian hal penting lainnya adalah modifikasi fisika ya, perubahan bentuk, sediaan atau formulasi obat. Jadi obat itu ada yang salep ya, ada yang cair, ada yang serbuk, ada yang tablet. Nah, itu juga penting ya. Kemudian modifikasi kimia itu berkaitan dengan perubahan struktur dari molekul obat ya. Gugus fungsinya ada apa saja? Ada alkohol kah, karbonil kah? Kenapa? Karena alkohol, karbonil itu adalah gugus aktif yang kemudian akan berinteraksi dengan reseptor. Nah, ketika hal inilah yang akan mempengaruhi respon biologis dari obat tersebut. Ya. Ini kemarin proses absorpsi dan distribusi dari obat. Ya, setelah obat itu diabsorpsi ya, melintasi membran sel, hanya obat yang bersifat tidak terionkan yang akan kemudian berikatan dengan plasma darah ya. Kemudian dia akan didistribusikan ke seluruh bagian dari tubuh. Kemudian obat tersebut ya hanya yang akan berinteraksi dengan reseptor yang akan memberikan respon biologis ya. Nah, ini yang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Yang pertama adalah sifat kimia fisika obat ya, terutama kelarutannya dalam lemak, sifat membran biologis. Nah, ini ya, jadi ada perbedaan antara obat yang diberikan baik jenis dan juga dosis ya kepada anak-anak ya, balita, remaja, dewasa maupun lansia. Kenapa? Karena itu berkaitan juga dengan sifat dari membran biologis dari setiap kelompok umur tersebut. Ya, jadi memang akan ada spesifikasi yang berbeda. Kemudian kecepatan distribusi aliran darah pada jaringan dan organ tubuh. Nah, ini juga ya, maka kalau kalian perhatikan ya, ada orang yang minum obat, katakanlah dosisnya 10 gitu ya, 10 mg, itu dia belum memberikan respon biologis apapun. Tapi ada orang yang diberikan obat ya dengan dosis 3 mg saja, itu dia sudah cepat sekali memberikan respon biologis. Nah, itu ada kaitannya juga dengan kecepatan distribusi dari aliran darah. Setiap orang itu punya aliran darah yang berbeda-beda, bergantung kepada metabolismenya, umurnya, ya aktivitasnya, ya kemudian nutrisi yang ia dapat, gitu ya, berbeda-beda. Kemudian faktor yang mempengaruhi distribusi obat juga ikatan obat dengan sisi kehilangan, ya. Kita sudah membahas kemarin, ya, ketika obat itu dikonsumsi, tidak semuanya itu bisa didistribusikan, ya. Didistribusikan dan diikat darah, ada yang terserap oleh tubuh ya sebagai nutrisi yang kemudian ubah menjadi energi. Nah, ini juga yang menjadi salah satu permasalahan ya. Obat-obatan yang berasal dari alam atau herbal itu ya kadangkala sebagian besar itu tidak memberikan aktivitas biologis, tidak memberikan efek obat. Karena apa? Karena dia di metabolisme tubuh sebagai energi ya, bukan sebagai obat-obatan. Itu salah satu kelemahan obat-obatan herbal. Kemudian adanya pengangkutan aktif dari beberapa obat. Nah ya, jadi obat itu ada yang dia bisa melintasi membran langsung, gitu ya, karena dia tidak terionkan dan memang dia memiliki kelarutan yang baik di lemak dan juga air. Tapi ada juga yang harus ya mengikuti proses transport aktif dan transport pasif. Nah ini juga ada mempengaruhi ya kecepatan dari distribusi obat. Kemudian yang terakhir adalah massa dan volume. Ya, jadi jaringan kita itu kan tentu saja berbeda-beda ya. Misalnya organ hati dengan organ paru-paru, tentu saja jaringan dan juga selnya itu akan berbeda-beda. Dan massa serta volume dari setiap sel tersebut juga akan berbeda. Nah, ini juga mempengaruhi distribusi dari obat. Ya. Tentu saja ya, jaringan dengan volume yang lebih besar dan massa yang lebih berat itu akan lebih lama ya memberikan distribusinya karena lebih banyak yang harus dilintasi ya, yang harus dilewati dari obat tersebut. Nah, dari distribusi obat ya kita harus pahami juga setelah obat diabsorpsi, diserap dan masuk ke pembuluh darah, ia akan diedarkan ke seluruh tubuh, yaitu ke semua jaringan dan organ yang dialiri oleh pembuluh darah. Ini pertanyaan saya, kalau misalnya organ tersebut tidak dialiri darah, nah gimana caranya obat itu bisa mencapainya ya? Bagaimana obat itu bisa sampai ke organ tersebut? Ada pertanyaan nggak? Ada yang bisa ngasih pendapat?
Ayo, ada yang bisa memberikan pandangan ya, analisisnya ya. Jadi kalau misalnya obat itu kan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah ya, dibawa oleh darah. Nah, gimana caranya obat yang itu harusnya ada di jaringan atau organ yang nggak dialir darah? Apa yang harus dilakukan? Ayo. Halo, ini pada kuliah. Ayo, sampaikan analisisnya, pendapatnya. Kan kalian tentu saja sudah pernah pakai obat ya. Jadi kalau misalnya obat itu tidak, penyakit tersebut berada pada organ atau jaringan yang tidak dialiri darah, ya, maka apa yang harus dilakukan? Oke, tadi ada yang resen, silakan. Siapa tadi ya? Resen lagi. Oh, Pasya 82 ya. Tapi kalau saya masih belum ada jawabannya sih Pak, tapi bukannya ini apa, seluruh tubuh itu dialiri darah, soalnya ada aliran darah besar dan aliran darah kecil itu yang ke paru-paru juga. Ada yang tidak dialiri darah. Coba apa? Nih, sebelum kita masuk ya, organ jaringan ya di tubuh manusia yang nggak ada darahnya apa coba? Ayo. Ya, lihat aja tubuh kalian, kira-kira yang nggak ada aliran darahnya apa? Tulang dan gigi ya Pak? Tulang dan gigi, gigi itu masih ada pembuluh sarafnya dan ada darahnya. Tulang belakang itu ada darahnya. Tapi betul ya, ada beberapa bagian seperti tulang yang memang nggak ada darahnya. Ada lagi yang lain yang nggak ada darahnya. Ya, tulang lunak. Apa? Vitamin rambut, Pak. Vitamin rambut bukan organ ya, tapi dia masuk ke, oke lah, rambut nggak ada ya, rambut nggak ada darahnya. Ayo, apalagi? Ayo, telinga ada darahnya nggak? Daun telinga? Obat mata, Pak. Iya, mata ada. Nggak, pertanyaan saya, organ apa atau jaringan apa di tubuh kita yang nggak ada darahnya, yang nggak dialiri darah? Jadi kalau luka nggak keluar darah, apa tuh? Rambut, oke, tadi rambut. Tulang ya, tulang lunak itu nggak ada ya. Prasna, silakan. Aduh, kuku dan rambut Pak. Kuku dan rambut ya, kuku itu nggak ada darahnya ya. Nah, kalau misalnya ini kan ada nih, setelah obat diabsorpsi dan masuk ke pembuluh darah, ya akan diedarkan ke seluruh tubuh, yaitu ke semua jaringan ya, dan organ yang dialiri pembuluh darah. Nah, kalau penyakitnya itu di rambut tadi ya, atau di kuku, kan nggak dialiri darah. Nah, apa penanganannya? Apa yang harus dilakukan? Ayo, silahkan. Ayo, silakan tuh. Masa? Obat dari luar, Pak. Iya, metode pengobatannya yang diganti gitu loh. Ya, jadi kan obat itu enggak hanya dicerna ya, enggak hanya diminum, ada yang langsung disuntikan gitu. Contohnya ya, kalau kalian pernah lihat anak bayi yang ya, itu obat langsung disuntikan ke bokongnya, ya. Ada yang langsung disuntikan ke bokongnya gitu ya. Kalau misalnya kalian rambutnya rapuh begitu ya, nah itu diberikan obat-obatan dari luar ya, misalnya kondisioner, sampo dan lain-lain. Terus misalnya kalau kuku kalian ya itu rusak ya, maka apa yang dilakukan? Biasanya dikasih salep ya, dikasih obat oles gitu. Jadi memang penggunaannya obat itu bisa bermacam-macam ya. Jadi ini kebetulan yang kita bahas ya kompleks. Yang kompleks itu adalah obat yang harus diserap dulu, dicerna dulu, diserap, dialirkan ya
kemudian menembus berbagai macam membran, baru ketemu reseptor. Nah, itu kan yang kompleks. Tapi yang sederhana juga sebanyak, ya. Gitu. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ya, coba sebutkan obat yang pernah kalian gunakan tapi nggak lewat oral, nggak diminum. Coba sebutin. Pengalaman kalian aja atau pengalaman orang di sekitar kalian deh, boleh. Obatnya diapain, ya? Dan penyakitnya apa? Coba gitu. Contohnya gini, kalau saya itu pernah dulu pas masih pas masih SD gitu ya, kurapan gitu. Nah, itu pakai kanesten gitu ya, itu dioles. Nah, coba kalian obat apa, tapi yang tidak dikonsumsi lewat oral ya, yang pernah digunakan atau kalian ketahui ya, kemudian penyakitnya apa, obatnya diapain. Ya, penggunaannya seperti apa. Ya, silakan Glory. 64. Baik Pak, kalau saya ini Pak obat kortikosteroid itu yang salepnya, karena kan saya ada dermatitis itu ya Pak. Ya biasanya saya pakai itu kalau lagi buh. Ya salep ya, salep karena kalau kulit ya dermas, ya jaringan dermatis itu agak di luar ya, relatif luar dan tidak tersentuh oleh darah secara langsung. Baik, ada lagi yang pernah pakai obat tapi tidak dikonsumsi, ya tidak diminum atau tidak dimakan. Silakan Safira. Obat tetes mata, Pak. Obat tetes mata, betul ya. Karena mata itu nggak boleh dioles ya, pakai obat corticosterol, ya, antibiotik dan lain-lain. Jadi dia pakai obat tetes, ya. Jadi obat tetes itu relatif paling paling ringan lah, ya. Karena dia langsung ke kelenjar mata ya, nggak perlu dia masuk diserap dulu lewat lambung ya, yang distribusikan nggak, dia langsung, ya langsung. Terus ada lagi yang lain? Silakan, silakan Lovina ya, siapa tadi? Ya Lovina, silakan. Ya Pak, itu Pak kalau pas lagi terluka terus dikasih betadine. Oh iya, betadine ya, obat oles ya, antibiotik oles. Itu juga langsung ya, langsung ke pusat sakitnya. Oke, ada lagi yang lain? Ada satu lagi nih yang penting nih yang belum kita sebut nih. Balsam Pak? Ya, balsam tuh masuk obat oles dia. Dia analgesik ya, analgesik. Sorry. Anestesi. Kok salah saya? Akhirnya lupa saya namanya apa itu. Tapi masuk obat oles. Ada lagi yang lain? Ya, Kalau yang obat asma itu Pak yang kayak disemprot di mulut itu termasuk obat luar bukan? Enggak, dia bukan termasuk obat luar, tapi bukan termasuk obat yang dikonsumsi. Ya, bagus ya. Dia itu akan terdistribusi langsung ke paru-paru melalui udara. Ya, ada lagi yang bukan dikonsumsi. Insulin ya. Pak? Diinfus Pak? Diinfus ya, diinfus itu langsung dimasukkan ke peredaran darah tuh. Infus itu nggak melalui mekanisme absorpsi, ya, langsung dia dimasukkan ke dalam aliran darah. Ya, ada lagi? Kalau insulin yang disuntikin langsung itu gimana? Nah, yang belum kita sebut adalah injeksi, ya, melalui suntikan. Ya, ada kan obat yang disuntik. Nah, itu adalah salah satu metode juga di mana obat tersebut disuntikkan langsung, diinjeksikan langsung ke organnya. Ya. Misalnya insulin langsung ke pankreas. Ya. Misalnya ada obat step itu panas tinggi yang disebabkan metabolisme tubuh dari balita yang sedang berkembang, itu langsung disuntikan ke bagian-bagian tertentu. Ya, ke jaringan-jaringan tertentu adalah skema dari obat ya yang tidak mengikuti kaidah ADME ya, jadi dia langsung seperti itu. Oke, terima kasih ya. Jadi kalian udah paham ya bahwa obat itu bergantung juga kepada penyakitnya, bergantung juga kepada jaringan dan juga organnya. Jadi sekarang kalian udah paham ya kenapa obat itu harus diminum, kenapa obat itu harus disuntikan ya, kenapa obat itu ditetes, kenapa obat itu
oles. Nah, itu berbeda-beda. Nah, kenapa kita harus mengetahui itu? Karena laju dan tingkat distribusi obat itu bergantung dari berbagai faktor, termasuk sifat fisikokimia dari obat itu sendiri. Ya, fisikokimia itu tadi dia bentuknya tablet, bentuknya cairan, bentuknya kapsul, bentuknya serbuk, ya. Nah, itu adalah sifat fisikokimia. Nah, sifat fisikokimia ini juga yang menentukan, ya. Ketika di obat itu didesain, apakah obat itu langsung diberikan diteteskan atau harus dikonsumsi terlebih dahulu. Nah, pertanyaan saya sekarang, ya, kenapa obat itu kenapa obat yang dikonsumsi secara oral, kenapa nggak langsung aja? Semua obat langsung diinjeksikan ke organ yang sakit. Kenapa harus ada obat yang dikonsumsi dulu? Kan lama, harus ada ME dulu dia, harus dicerna, diserap, diedarkan. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang punya analisis? Masih ada obat yang harus dikonsumsi, ya, bukan yang langsung disuntikan, yang langsung diteteskan, apa gitu. Kenapa? Ayo. Ayo, ada yang punya pendapat nggak? Ada yang bisa menganalisis nggak? Kenapa obat yang diminum, ya, yang oral, itu menjadi obat yang paling lazim? Padahal kan bisa langsung kita suntikin aja, misalnya dia sakit kepala, suntik aja obatnya langsung ke kepala. Ngapain harus capek-capek nunggu proses pencernaan dulu, absorpsi dulu, gitu. Ayo, ada nggak? Ayo, silakan. Pendapat aja, analisis aja menurut saya, ya, karena ini, maka seperti ini, gitu. Ayo, gunakan pemahaman-pemahamannya. Kenapa? Ayo, raise hand. Ya, Anastasia. Ini NIM-nya berapa, Anastasia? 049, Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya ya Pak, kenapa obat tuh masih ada yang dikonsumsi? Karena lebih efisien gitu Pak. Kalau misal sakitnya di kepala, tidak mungkin disuntik kepalanya ya Pak ya, karena tengkoraknya juga keras, tidak menembus gitu nanti suntiknya. Kalau nanti sakitnya di jantung, tidak mungkin berisiko untuk dimasukkan, diinjeksikan lewat suntikan gitu Pak. Makanya melalui darah yang nantinya maksudnya bekerja dari dalam gitu Pak, kalau pakai mulut gitu. Baik ya, jadi obat yang dikonsumsi melalui oral itu kan tentu saja akan mengalami proses ADNA, ya, kemudian metabolisme, sekresi dan lain. Nah, kenapa obat yang dikonsumsi secara oral menjadi obat yang paling umum, ya, paling lazim kita temui? Karena sebagian besar penyakit itu, ya, sel atau reseptornya itu tidak bisa dijangkau, ya, tidak bisa dijangkau. Jadi obat-obatan itu sebagian besar harus dicerna terlebih dahulu, ya, karena ini, ya, karena sebagian besar organ dan sel itu, ya, tidak dapat dijangkau langsung, ya. Nah, untuk mengatasi obat-obatan, ya, yang tidak ada darahnya, baru kita gunakan alternatif yang lain. Ya, jadi makanya umumnya lazimnya itu adalah yang dikonsumsi melalui oral, ya, karena itu tadi, karena kita butuh darah untuk membantu mendistribusikan obat tersebut. Dan juga tadi betul juga disampaikan bahwa tidak semua metode pengobatan itu akan cocok. Misal di otak, nggak mungkin otak dikasih balsem, kan? Ya, nggak mungkin otak ditetesi, kan? Nggak bisa. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi pertimbangan logis, ya, mengapa obat-obatan itu punya sifat fisikokimia yang harus diperhitungkan dalam penerapannya sebagai obat. Oke. Nah, terlanjutkan dulu. Tapi tidak berarti obat didistribusikan itu sama rata ke seluruh jaringan, karena beberapa jaringan mendapat aliran darah lebih banyak dibandingkan daerah yang lain, ya. Bahkan ada yang tidak mendapatkan aliran darah sama sekali, ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, silahkan.
Ya, baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, umumnya obat itu didistribusikan menembus membran biologis melalui proses difusi. Ya, nah, mekanisme difusi dipengaruhi oleh struktur kimia, sifat kimia, fisikokimia obat, dan sifat membran biologisnya. Ya, jadi 3 yang mempengaruhi kemampuan distribusi dari obat. Ya, sifat kimia fisika, sifat membran biologis dari obat tersebut. Ya, nih distribusi obat kita udah pelajari ya bahwa obat itu akan menembus berbagai membran, ya, berbagai membran. Nah, bagaimana cara dia menembus berbagai membran? Ya, dengan menggunakan metode difusi. Ya, ada 2. Pertama difusi aktif dan difusi pasif dan juga difusi aktif. Difusi pasif itu dia melalui pori-pori dari sel. Ya, dia misalnya ini adalah membran sel. Ya, dia akan melintasi membran sel itu ya berdifusi melalui suatu pori-pori tertentu. Biasanya adalah obat-obatan yang kecil dan tidak terionkan. Kemudian difusi pasif dengan cara melarut dalam lemak, ya. Nah, itu tadi penting sekali kita mempelajari struktur dari obat. Itu harus mampu larut dalam lemak dan air, ya. Jadi ketika dia akan berdifusi melintasi membran, ya, tentu saja obat-obatan yang mampu larut baik dalam lemak itu akan melintasi membran tersebut. Ya, kemudian difusi pasif lain dengan fasilitas. Ya, biasanya ada kanal-kanal, ya, ada celah-celah yang membantu obat itu untuk melintasi membran sel. Ya, itu disebut sebagai difusi pasif, ya, difusi yang tidak membutuhkan energi. Kemudian ada yang kedua disebut sebagai difusi aktif, ya, atau juga disebut sebagai transport aktif dan pinositosis. Ya, pinositosis ini sebetulnya tidak lazim karena hanya molekul-molekul besar yang biasanya molekul obat yang besar ya yang melakukan pinositosis ini. Kita akan bahas ya. Nah, ini difusi pasif. Ya, sampai ada 3 ya, melalui pori-pori, larut dalam membran, dan melalui fasilitas. Nah, ini contoh ya. Ini dia yang melalui pori-pori ya. Melalui pori-pori dia melintasi membran ya. Ada yang larut. Dia larut dalam pelarut yang sesuai dengan membran bilayer ini ya. Phospholipid bilayer. Ada juga yang melalui fasilitas, misalnya melalui channel protein, ya. Kemudian dia masuk ke dalam protein yang berada di suatu membran sel tersebut, ya, atau dia melintasinya melalui kanal-kanal tertentu. Ini disebut sebagai difusi pasif. Difusi pasif yang pertama itu adalah melalui pori-pori. Tidak semua obat itu dapat melintasi membran sel melalui pori-pori. Hanya obat yang sekitar 0,1 yang mampu baik melintasi pori-pori ya, berdiskusi melalui membran sel secara baik. Kemudian dapat dilalui secara difusi oleh molekul yang hidrofil dengan garis tengah lebih kecil dari 4 Armstrong atau berat molekulnya kurang dari 150 Da. Jadi hanya obat-obatan dengan berat molekul yang kecil saja yang mampu nyempil, kalau bahasa orang lampu itu nyempil ke membran sel ya, melintasinya ya, berdifusi melintasinya. Ya, ini disebut sebagai difusi pasif melalui pori-pori. Kemudian ada difusi pasif dengan melarut dalam lemak. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi penting sekali koefisien partisi itu ya. Jadi bisa baik larut air juga baik larut dalam lemak ya. Nah, ini adalah suatu apa namanya koefisien partisi ya pada suhu 30 derajat Celcius untuk beberapa senyawa-senyawa kimia ya. Yang kedua itu adalah difusi pasif dengan fasilitas ya. Itu tadi difasilitasi oleh suatu channel protein tertentu ya. Beberapa obat dengan garis tengah lebih dari 4 Armstrong itu dapat melewati membran sel, tapi dengan difasilitasi oleh fasilitator tertentu. Siapa saja sih fasilitatornya? Itu tadi ya. Ini ya, namanya channel atau penghubung protein ya. Kemudian bisa juga dengan macam mekanisme fasilitator yang lain. Nah, difusi melalui fasilitator ini ya terjadi dari kadar tinggi ke kadar rendah ya, sehingga mencapai keseimbangan. Jadi ada kekurangannya juga
difusi pasif dengan fasilitator ini, karena ketika nanti di dalam sel itu konsentrasi dari molekul obatnya sudah tinggi, maka ini tidak dapat lagi berlangsung, ya, atau bahkan konsentrasinya akan dikurangi oleh sel tersebut melalui fasilitator yang sama. Tapi keuntungannya, ya, difusi pasif dengan fasilitator ini tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Dan kecepatan penetrasinya juga cukup baik, 10 sampai 10.000 kali lebih besar daripada kelarutannya dalam lemak, ya. Nih, ya, kalau kita lihat dari skemanya, ya, obat itu akan berikatan dengan protein, ya. Protein ini akan bertindak sebagai saluran, gitu ya, kanal, ya. Kemudian dia akan membawa obat tersebut melintasi membran sel, ya, seperti itu. Jadi protein tersebut bisa berperan sebagai jembatan, gitu ya, penghubung, atau protein tersebut bisa bertindak sebagai carrier, pembawa. Jadi obat itu akan berinteraksi dengan protein tertentu yang bersifat carrier, kemudian akan membawanya melintasi membran sel, berdifusi melewati membran sel, ya. Nah, contohnya itu adalah penetrasi glukosa, asam amino, gliserin, urea ke dalam membran sel darah merah, termasuk juga nanti senyawa-senyawa obat kita itu, ya, molekulnya itu tidak boleh lebih dari 4 Armstrong, ya, sehingga masih bisa terdifusi keluar masuk membran itu dengan spontan tanpa memerlukan energi. Nah, itu tadi ya contoh ya untuk yang bagaimana obat itu keluar masuk membran sel melalui pori untuk yang kecil, ya, molekul obat yang kecil, kemudian larut dalam lemak yang punya kelarutan baik dalam lemak, obat-obatan yang punya gugus nonpolar, kemudian yang berdifusi pasif, ya, dengan fasilitator, ya, dibantu oleh kanal-kanal, ya, atau saluran-saluran atau jembatan-jembatan tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah difusi secara aktif. Difusi aktif ini mirip dengan difusi pasif dengan fasilitator, tapi ya bedanya difusi aktif ini membutuhkan energi, ya, dan pengangkutan obatnya dapat dari kadar rendah ke kadar tinggi. Kalau tadi kan cuma yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah obat itu bisa berdifusi, tapi kalau ini bisa keduanya, ya. Kemudian reaksi pembentukan kompleks obatnya itu memerlukan afinitas, ya, jadi nggak semua obat, ya, itu bisa melakukan difusi aktif. Kemudian yang kedua itu adalah dengan ini pinositosis. Nah, ini pinositosis ini nggak lazim, ya, tapi tetap bisa terjadi. Ya, tipe khas pengangkutan aktif dari obat dengan ukuran molekul yang besar, ya. Jadi ukurannya itu besar seperti amilum, vitamin A, D, itu kan cukup besar ukuran molekulnya. Nah, dia bisa juga berdifusi melintasi membran sel, ya, dengan mekanisme yang berbeda, ya, melalui transport aktif dengan mekanisme pinositosis, ya. Jadi dia berjalan sangat lambat, pelan sekali, ya, melintasi membran sel sampai dia bisa melewatinya secara sempurna. Nah, obat-obatan dengan molekul yang besar ini cenderung memberikan respon biologis yang lambat, ya, karena bayangkan obat itu untuk mencapai reseptor itu berapa membran yang harus dia lintasi, ya. Nah, kalau obat itu terlalu besar, mekanismenya adalah pinositosis, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita dapat merasakan respon biologis dari obat ya. Nah, kemudian kita juga setelah transport aktif dan pasif, ya, pasif dan aktif, ada pertanyaan enggak? Udah paham, ya? Ini saya ulang lagi, obat kita konsumsi, ya, masuk ke lambung sesuai dengan kelarutannya, nanti kita cerna, ya. Kemudian setelah itu diabsorpsi atau diserap, ya, kemudian dialirkan oleh darah ke seluruh jaringan, ke seluruh organ. Kemudian setelah mencapai organ-organ tertentu, jaringan tertentu, dia akan melintasi berbagai macam membran sel dengan cara difusi tadi, ya. Baru nanti kalau ketemu dengan reseptor yang tepat akan memberikan respon biologis, ya. Jadi urutannya itu harus jelas, benang merahnya harus jelas, ya. Saya harap dengan cara mengulang-ulang seperti ini, pemahaman kalian, ya, materinya ini tambah, terus diulang, dirangkai dari awal ke akhir, bisa memberikan pemahaman. Ya, kemudian kalau ada pertanyaan, kita lanjut ke interaksi obat dengan biopolimer. Ya, semua molekul organik asing masuk ke dalam tubuh itu akan berikatan dengan jaringan atau biopolimer, ya, protein, lemak, asam nukleat, ya, dan lain-lain.
Nah, interaksi obat dengan biopolimer itu mempengaruhi awal kerja, masa kerja, dan besar efek biologis dari obat. Jadi awal kerjanya, seberapa lamanya, dan juga apa, sebanyak apa dampak biologisnya. Ya, ini penting. Nah, jadi interaksi obat dengan biopolimer, nah ada interaksi yang khas dengan ada interaksi yang tidak khas. Kan kita tahu tadi ya, obat itu akan didistribusikan oleh darah ke seluruh tubuh. Ya, tentu saja dia akan berinteraksi dengan berbagai macam jaringan, dan di jaringan itu ada berbagai macam senyawa ya. Misal, dia obat tersebut berinteraksi dengan protein, bisa ya. Kemudian obat akan berinteraksi dengan jaringan, juga bisa ya. Obat akan berinteraksi dengan asam nukleat, mungkin kan, sangat memungkinkan. Obat berinteraksi dengan jaringan lemak, ini paling sering ya, paling sering. Dan pengaruh lainnya. Nah, interaksi yang tidak khas ini tidak akan memberikan respon biologis. Ya, itulah sebabnya kenapa obat yang dialirkan ke seluruh tubuh, ya, misalnya yang penyakitnya itu ada di kaki ya, tapi kan tetap obat itu akan dialirkan darah ke kepala juga. Nah, kenapa ketika dia dialirkan ke kepala itu tidak memberikan dampak apa-apa? Itu tadi karena dia akan berinteraksi dengan protein dan lemak yang ada di jaringan otak misalnya begitu ya, atau jaringan lain. Nah, ini disebut sebagai interaksi yang tidak khas, interaksi yang tidak memberikan respon biologis. Nah, ada interaksi yang khas. Ketika obat itu berkaitan dengan enzim biotransformasi. Ya, enzim biotransformasi ini adalah enzim yang akan mentransformasi obat. Ya. Dan juga ada interaksi antara obat dengan reseptor. Nah, ini yang disebut ya, kemudian akan membentuk proses agonis. Ya. Nah, baru nanti akan membentuk respon biologis. Nah, obat yang berinteraksi dengan enzim biotransformasi akan menyebabkan obat tersebut akan tertransformasi, akan terubah, ya. Gugus fungsinya biasanya akan berubah. Nah, itu memungkinkan obat untuk tidak memberikan respon biologis, ya. Nah, ini adalah cikal bakal, salah satu cikal bakal terbentuknya antagonis, maaf, ya. Obat reseptor itu akan memberikan respon agonis, akan menghasilkan agonis, sedangkan obat enzim biotransformasi itu akan menghasilkan antagonis, ya. Tapi dia termasuk interaksi yang khas. Nah, ini tadi ya interaksi yang tidak khas, jadi interaksi obat dengan biopolimer yang hasilnya tidak memberikan efek yang berlangsung lama atau bahkan tidak memberikan efek sama sekali, ya. Kemudian sifatnya reversibel, bisa bolak-balik. Dan ikatan kimia yang terlibat memiliki kekuatan yang relatif lemah, ya. Ini tidak menghasilkan respon biologis. Sedangkan interaksi obat dengan protein itu bersifat reversibel. Kadang-kadang dia memberikan dampak, tapi sebagian besar tidak memberikan dampak biologis. Ini ya, obat dengan protein. Jadi kadar obat bebas dalam darah itu akan berkaitan dengan kadar obat yang terikat oleh protein plasma. Kenapa? Karena hanya obat yang tidak terionkan yang mampu berikatan dengan plasma. Ya, bila protein plasma telah jenuh, obat bebas dalam cairan darah berinteraksi dengan reseptor, maka akan memberikan respon biologis. Ya, bila kadar obat bebas dalam darah menurun, kompleks obat protein plasma akan terurai dan obat bebas kembali ke plasma darah. Ya, jadi ada keseimbangan, ya. Jadi ketika kadar obat itu rendah, maka plasma darah akan mengikat obat sehingga nanti kadarnya akan menjadi lebih tinggi lagi di dalam plasma darah. Sedangkan kalau kadarnya sudah tinggi di dalam plasma darah, maka obat tersebut akan dilepas kembali ya oleh plasma darah. Nah, ini ya, untuk interaksi dengan protein plasma, molekul obat harus memiliki struktur dengan derajat kekhasan yang tinggi. Ya, contohnya tiroksin. Untuk dapat berikatan maksimal dengan albumin, ya albumin ini adalah protein yang di plasma darah ya, yang mengikat. Jadi kan darah itu mengalirkan obat ke seluruh tubuh. Nah, yang mengikatnya, ya, yang mengikat obat ke darah itu namanya albumin. Ya. Nah, tiroksin itu untuk berikatan dengan albumin, dia harus memiliki beberapa syarat. Ya, yang pertama, struktur inti di valenternya harus ada. Kemudian 4 atom iodida pada posisi 35 dan 3 aksen 5 aksen itu harus aktif ya. Jadi iodidanya tidak boleh tertutupi. Kemudian gugus hidroksil fenol harus bebas ya, tidak boleh sterik. Nah, dan rantai samping aladin atau gugus anion yang terpisah dengan 3 atom C dari atom aromatik. Jadi minimal bagian alifatiknya itu harus ada 3 atom.
Bila salah satu dari keempat syarat ini A, B, C, D itu tidak terpenuhi, maka ikatannya tidak akan terbentuk. Jadi nanti si tirosin itu nggak bisa diikat oleh albumin, jadi nggak bisa dibawa darah ke seluruh tubuh. Ya, ini adalah struktur dari tiroksin tadi. Ya, jadi kalau misalnya R-nya nih, R-aksennya itu diubah-ubah, minimal dia harus punya 3 karbon baru bisa memiliki aktivitas. Kalau dia R-aksennya tidak 3 karbon, maka nggak akan memberikan aktivitas. Kemudian pada posisi 3 aksen dan 5 aksen itu harapannya adalah gugus I. Kalau diganti dengan Cl, maka tidak terpenuhi syarat yang B. Ya, jadi nanti tetapannya akan menurun. Gitu, ya. Kemudian kita akan bahas juga tentang kompleks obat dengan protein. Ya. Di dalam sistem biologis ada yang dikenal dengan transport senyawa biologis. Ya. Contohnya itu adalah pengangkutan oksigen oleh hemoglobin, ya, Fe oleh transferin, Cu oleh serum plasmin. Ya. Kemudian detoksifikasi, keracunan oleh logam berat, contohnya keracunan merkuri, itu akan diikat kuat oleh gugus SH dari protein. Ya. Maka efek toksiknya dapat dinetralkan. Makanya kalau kalian keracunan, itu kalian disuruh minum susu. Ya, karena susu itu banyak mengandung asam amino yang juga memiliki gugus sulfat, ya, membentuk jembatan garam, nanti akan menetralkan racun tersebut. Ya, meningkatkan absorpsi dari obat, ya ini juga penting, ya. Tikumarol ya diabsorpsi dengan baik di usus karena obat ini diabsorpsi secara kuat oleh protein plasma, ya. Di usus kan, jadi usus itu jauh lebih besar luas permukaannya daripada lambung, ya. Karena dia kan ngual-ngual gitu, ya. Kemudian mempengaruhi sistem distribusi dari obat, ya. Jadi interaksi antara obat dan protein itu juga mempengaruhi sistem distribusi dari obat, ya. Jadi membatasi interaksi obat dengan reseptor, menghambat metabolisme dan ekskresi obat, memperpanjang masa kerja obat. Contohnya adalah fluramine, obat anti trypanosoma. Ya, ini kemudian yang kedua, interaksi obat dengan jaringan. Nah, ini obat dapat berinteraksi dengan jaringan membentuk depo, ya, disebut sebagai depo obat. Ya, depo itu penampungan artinya, ya, penampungan obat di luar plasma darah, artinya dia tidak dialirkan, tidak didistribusikan, tapi ditampung. Contohnya adalah chlorpromazine, ya, obat tranquilizer, ya, kadar dalam jaringan otak dan plasma darah itu 501 berbanding 11. Jadi obat ini, ya, chlorpromazine ini di jaringan otak dia itu adalah suatu obat bebas, ya. Nah, yang terikat itu adalah 500. Sedangkan di dalam membran semi permeable, ya, itu masuk ke plasma darah, obat bebasnya hanya 1, sedangkan obat terikatnya ada 10. Nah, ini menyebabkan apa? Ya, obat yang bebas ini tidak terlalu banyak sampai ke jaringan yang kita inginkan. Akhirnya tidak terlalu banyak obat yang bisa berikatan dengan reseptor. Contoh kedua itu adalah quinacrin, ya, anti malaria. Kadar total obat dalam jaringan itu 200 kali lebih banyak daripada protein plasma setelah 4 jam pemberian per oral, ya. Jadi setelah 4 jam obat ini diberikan, ya, secara oral. Jadi ini cukup baik, ya, sebetulnya. Nah, ini pengikatan obat oleh protein plasma dan jaringan dapat memberikan penjelasan mengapa kadar total obat dalam darah tinggi belum tentu efektivitasnya tinggi, ya. Jadi walaupun kita banyak sekali mengkonsumsi obat, ya, sehingga obat itu konsentrasinya tinggi sekali di darah, itu belum tentu efektif. Kenapa dia tidak tentu efektif? Karena tidak semua obat itu masuk, ya. Tidak semua obat itu masuk ke jaringan. Jadi karena dia masih terikat di plasma darah, ya. Yang bagus itulah adalah obat, ya, yang jumlah terikatnya, ini obat terikat itu sedikit, ya. Jadi obat yang ditransfer ke dalam jaringan itu besar, sehingga nanti respon biologisnya juga akan tinggi, ya. Respon biologis ditentukan oleh kadar obat bebas dalam darah, bukan kadar total obat dalam darah, ya. Jadi nih obat yang bebas ini yang akan memberikan dampak biologis, sedangkan obat yang terikat ini nggak bisa memberikan dampak biologis karena dia masih terikat dengan plasma darah, ya, belum masuk ke dalam jaringan, gitu, ya. Nah, obat yang terikat itu disebut sebagai obat yang terdepo, ya, atau depo obat. Ini, ya, ada juga interaksi obat dengan
asam nukleat. Ya, jadi obat tertentu itu dapat berinteraksi dengan asam nukleat ya, dan terikat secara reversibel, jadi bolak-balik, bisa dengan ARN, bisa dengan ADN, ya, atau juga bisa dengan inti sel langsung. Contohnya adalah quinacrin, anti malaria, ya, itu terikat kuat pada asam nukleat sehingga untuk mencapai kadar kemoterapeutik, ya, untuk mencapai kadar yang optimal memberikan respon biologik disebut sebagai kemoterapeutik harus diberi dosis awal yang besar. Ya, jadi quinacrin ini obatnya pahit, saya pernah makan obat ini. Ya, itu diberikan dalam dosis yang tinggi. Kenapa? Karena hanya obat bebasnya itu sedikit yang bisa mencapai asam nukleat. Karena asam nukleat itu kan ada di tengah sel ya, di inti sel. Ya, jadi untuk mencapainya itu agak susah. Ya, lebih banyak jaringan membran yang harus dilewati. Sehingga dosis yang lebih besar diperlukan juga. Dan banyak nyangkut di namanya depo jaringan. Ya, nggak nyampe masuk ke sel, RNA yang tepat, ya, biasanya nyangkut ke berbagai macam jaringan yang lain. Nah, ini interaksi obat dengan lemak ya, ada yang disebut sebagai koefisien partisi, jangan lupa. Ini penting sekali karena koefisien partisi ini menggabungkan ya kelarutan dalam lemak dan dalam air ya, kemudian dilogkan ya, dilogaritmakan sehingga nanti kita bisa ketahui berapa nilai koefisien partisinya. Semakin tinggi koefisien partisi maka semakin baik. Ya, ini pengaruh lain interaksi yang khas ya. Jadi obat nih, jadi ini nih ada khas ya. Jadi afinitas terhadap tempat pengikatan atau binding site dari obat itu akan berbeda-beda. Terjadi persaingan antara molekul obat atau antara molekul obat dengan bahan normal tubuh untuk mendapatkan tempat pengikatan. Ini albumin ya, yang ada di darah yang berfungsi untuk mengikat obat untuk dialirkan seluruh tubuh. Ya, kalau dia berhasil berikatan, maka obat itu akan disebarkan, didistribusikan. Tapi kalau misalnya ada obat lain ya, katakanlah obat B yang punya afinitas lebih besar daripada obat A, maka posisi obat A itu akan digantikan oleh obat B. Ya, sehingga nanti obat A-nya akan bebas, obat B yang akan diedarkan oleh darah. Nah, obat bebas ini nanti akan disekresikan atau dimetabolisme menjadi energi, tidak dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, ini juga berkaitan dengan afinitas. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau enggak ada pertanyaan, saya langsung kasih tugas aja ya. Karena biar kuliahnya tidak terlalu banyak ceramahnya, tapi juga ada tugas dan kuis serta interaktif ya. Jadi saya menggabungkan keempat aspek itu, ceramah, kelas yang interaktif, kuis, dan juga tugas. Ini ada apa lagi nih? 4C. Ya, posisi. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada, ini ada tugas ya. Saya minta kalian mereview video ini, bagus nih videonya ya. Video ini saya kopikan di ya kolom percakapan. Ya. Kalian buat review terkait dengan video pembelajaran berikut ya, dikumpul karena saya belum bisa akses Moodle, jadi kumpul dulu menggunakan Google Classroom ya, GCR-nya. Oke, ada pertanyaan silakan. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada ya mungkin itu dulu ya, silakan. Ada yang mesen. Pak, izin bertanya untuk tugasnya ini deadline-nya kapan ya, Pak? Ya, minggu depan ya. Baik, Pak. 1 minggu tugasnya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau cukup, enggak apa-apa, kita cukupkan dulu ya. Ini cukup banyak materinya, harus saya ulang-ulang itu biar ingat gitu ya. Jadi saya sampaikan berulang-ulang, saya tambah sedikit-sedikit, kemudian kita ulang lagi dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir ada runtutannya, bisa kalian terima secara logis gitu ya.
Karena ini kuliahnya 3 SKS, jadi ini kuliah ceramahnya 2 SKS, saya tambah tugas dan kuis. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.